Wow. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan kita sekalian. Yes, God. Kami bersyukur hari ini Tuhan bahwa kami percaya kalau kami datang ke ruangan ini, kami mau datang dengan membawa harapan yang besar. Karena kami tahu bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah umat-Mu dan Tuhan rindu melakukan sesuatu yang melebihi daripada apa yang bisa umat pikirkan. Biar hari ini setiap kami menangkap isi hati Tuhan, sehingga kami boleh melihat mujizat demi mujizat dari hidup kami, supaya kami boleh memuliakan nama-Mu, sehingga dunia bisa tahu bahwa Kau dalam kami dan kami ada di dalam Kau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus setiap kita yang percaya katakan amin. Amin. Saudara, selama bulan Maret ini saudara akan belajar tentang iman, ya. Makanya hari tema kita satu bulan ini adalah faith in action, ya. Jadi kita mau satu bulan ini kita punya iman yang beraksi. Kata iman yang beraksi. Iman yang beraksi. Saudara kelihatan kurang beraksi. Coba lihat sebelah yang bilang, dengan gagah berani, iman yang beraksi. Saya mau pastikan hari ini saudara, setiap kita punya iman dalam hidup kita yang siap beraksi di dalam kehidupan kita. Amin. Saya pernah kasih tahu saudara, kalau misalnya kalau pas nanti saya sampaikan firman Tuhan, dan saudara merasa ini confirm, saudara jangan lihat sebelah bilang amin atau enggak, saudara harus bilang amin. Ya, kalau enggak nanti dipatok sama tim ya. Jadi saudara, kalau saudara nunggu sebelah bilang amin gitu, kalau saudara confirm ini saya banget, gua banget, langsung bilang ya, supaya jangan diambil saudara. Nah saudara, bantu saya ingetin, waktu saya cuma 30 menit ya, bicara 30 menit ya. Jadi ini kita mulai telat, jadi ingatkan saya. Oke, saudara, setiap kita punya pergumulan iman yang berbeda-beda. Ada orang di dalam area finansial dia fine-fine aja, tapi ada orang yang perlu iman buat area finansial dan hidup dia. Ada orang yang dia sehat, tapi ada orang yang perlu bergumul buat kesehatan. Betul? Ada orang yang keluarganya bahagia gitu ya saudara, anak-anaknya baik, tapi ada orang yang harus punya iman buat anaknya yang mungkin bermasalah. Ada orang yang begitu mudah bisa punya anak, tapi ada orang yang mungkin punya anak itu sebuah perlu iman. Setiap kita punya tantangan iman yang berbeda-beda. Amin, setuju? Apakah saudara orang yang punya iman punya tantangan di dalam imannya, betul? Apakah semua baik-baik aja di sini? Enggak ya. Pasti setiap kita punya tantangan iman. Jadi tema hari ini saya mau pastikan bahwa saudara di dalam tantangan iman, engkau punya modal yang baru buat mendatangkan mujizat dalam kehidupan. Yang mau bilang amin. Nah saudara, mari kita buka firman Tuhan di Ibrani 11 ayat 1. Kita baca versi King James ya. Kita baca sama-sama 2, 3. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Jadi, kalau kita terjemahkan, dikatakan, kita baca sama-sama 2, 3. Sekarang, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, saudara, kalau kita lihat di sini, supaya kita punya iman yang beraksi, yang pertama adalah kita harus paham bahwa iman itu adalah now. Katakan now. Artinya apa? Iman itu sekarang, bukan nanti. Sekarang. Banyak orang pikir ketika dia berdoa sama Tuhan, dia pikir bahwa ketika dia berdoa, dia percaya nanti Tuhan akan lakukan mungkin setahun lagi, karena mungkin dia doa nggak ada tanda-tanda jawabannya. Dia pikir kalau dia berdoa mungkin ya belum sekarang waktunya. Jadi dia imannya nanti. Tapi firman Tuhan berkata iman itu sekarang. Katakan sekarang. Jadi saudara jangan tunggu nanti, tapi sekarang. Maksudnya sekarang apa? Jawaban Tuhan itu sekarang, bukan nanti. Tapi kok kalau sekarang saya belum lihat jawaban Tuhan? Kok anak saya masih punya problem? Keuangan saya masih bermasalah? Kok rumah tangga saya masih punya problem? Kok saya masih belum sembuh dari sakit saya? Maksudnya sekarang adalah apa? Tuhan adalah Allah yang berdaulat untuk kapan aja menjawabnya sekarang. Betul? Tuhan berdaulat? Tuhan mau kasih pasangan hidupku, aduh berdaulat banget saudara. Tinggal balikin tangannya langsung datang. Tapi kalau dia nggak kasih jawabannya sekarang, bukan berarti dia nggak memberinya sekarang. Dia sudah memberi. Tapi kapan waktunya itu kedaulatan Tuhan.
Kita nggak bisa paksakan Tuhan, percepat dong Tuhan, ayo dong lebih cepat gitu, nggak bisa. Itu kedaulatan Tuhan. Tapi prinsipnya Tuhan itu menjawabnya sekarang. Nah, banyak orang maunya antusias, maunya percaya sama Tuhan waktu udah lihat. Kemarin Kak Seno bagi tentang apa? Imannya Thomas. Lihat dulu baru percaya. Itu mah cetek ilmunya. Orang nggak kenal Yesus juga udah bisa. Betul? Ya dong, kalau kita sembuh baru kita percaya Yesus, itu ilmunya cetek. Bilang ilmunya cetek, bilang masih belajar. Tapi ilmu tingkat tinggi adalah enggak lihat tapi ilmunya bilang ilmunya tinggi. Nah dia, lu sekolah perguruan mana? Ilmu cetek, ilmu tinggi ya. Lulusan sekolah Yesus itu ilmunya tinggi, saudara. Enggak lihat tapi percaya. Orang ini pasti biasanya gila. Nah itu kesaktian orang percaya. Enggak lihat tapi percaya. Nah artinya adalah Tuhan sudah ada siapkan pasangan hidupmu itu loh, pangeranmu. Terus bayangkan pangeranmu itu sudah ada. Cuma kapan dikirimnya kita nggak tahu. Tuhan itu sudah siapkan anakmu yang kau doakan itu. Tapi kapan kita nggak tahu. Kedaulatan Tuhan. Tapi dia tetap Tuhan yang memberinya sekarang. Katakan sekarang. Nah saudara harus memahami bahwa iman itu adalah bukan sesuatu yang nanti saudara. Suatu saat saudara, Walt Disney saudara tahu yang menciptakan film kartun yang sampai hari ini semua generasi nonton. Siapa sih nggak tahu Donald Bebek gitu? Dari kecil juga itu influence banget. Nah dia punya sebuah tempat namanya Disneyland saudara. Yang ketika dia desain saudara, waktu itu terjadi dia nggak pernah lihat itu. Suatu saat istrinya didatangi wartawan di interview. Ditanya, Bu, sayang ya Pak Walt nggak pernah lihat Disneyland. Terus istrinya bilang, suami saya nggak perlu lihat Disneyland. Suami saya sudah lihat itu setiap hari di dalam impian dia. Dia lihat dengan jelas, detail demi detail. Artinya iman bukan sesuatu yang samar, tapi sudah kita lihat. Kita hanya nunggu kapan realisasi. Nah, saudara, ada hal yang sangat penting waktu kita hidup dengan iman seperti ini. Dengar baik-baik, ini bagian. Waktu saudara dapat sesuatu yang Tuhan katakan bahwa hidup saudara punya iman, misalnya di area financial, di keuangan, di kesehatan. Waktu saudara dapat itu iman, sometimes kadang-kadang jawabannya nggak kelihatan. Sehingga saudara akhirnya kita mulai negatif, kita mulai curiga sama Tuhan. Nah saudara, waktu kita negatif, waktu kita curiga, waktu kita mulai mengucapkan kata-kata keluhan, saudara sedang menjadikan iblis sahabatmu. Musuhmu sudah menunggu engkau. Betul? Apa yang terjadi waktu kita mulai negatif? Kita mulai down, kita mulai pesimis, kita mulai jadi kecewa, kita menjadi. Saudara, musuhmu sedang menghampiri engkau. Tapi kalau ketika engkau dapat iman, sekalipun kamu belum lihat jawabannya, engkau tetap percaya, engkau tetap tidak goyah. Saudara, apa yang akan terjadi dalam hidupmu? Perkenanan Tuhan, favor Tuhan mulai mendatangi engkau. Itu seperti magnet yang mulai di dalam dirimu, seperti ada magnet yang besar sekali menyedot favornya Tuhan, perkenannya Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan. Saudara bisa ikuti maksud saya. Waktu engkau negatif, yang datang itu musuh yang melemahkan imanmu, membuat kau akan tanya engkau, mana buktinya? Kalau Tuhan hidup, mana buktinya? Kalau engkau sembuh, mana buktinya? Tapi ketika engkau percaya bahwa Tuhan itu saat ini juga sembuhkan saya, saat ini juga Tuhan akan bawa terobosan dalam keluarga saya, saat ini juga Tuhan akan bawa breakthrough dalam kesehatan saya, saat itu juga kemurahan Tuhan mulai datang, perkenanan Tuhan mulai datang, saudara. Saya perhatikan, ada orang-orang yang gak punya favor, saudara, dan hidup ini. Contohnya apa? Kemarin saya baru layani seseorang di Lampung. Dia bisnis tuh susah banget, saudara. Sampai saya tuh sedih banget lihat dia, hampir mau nangis. Ya. Karena kenapa? Dia itu, saudara, dia punya proyek di Jakarta, sehingga dia karena mau ngirit, saudara, dia harus kerjakan bisnisnya dengan naik motor dari Jakarta, dari Lampung ke Jakarta, balik lagi dari Lampung sampai Jakarta, balik lagi ke Lampung.
Saudara, kemarin kita coba pulang lagi pakai mobil kan. Kita bayang, kita sepanjang perjalanan bawa mobil tuh kebayang dia terus gitu. Aduh, kita naik mobil aja udah enak banget saudara. Apalagi dia naik motor loh saudara. Seminggu 2 kali. Bisnis dengan begitu susah payah. Kenapa dia harus susah payah sekali? Karena nggak ada favor, nggak ada perkenanan. Saudara, kalau saudara bisnis saudara, baru mulai bisnis saudara, nggak umumnya orang bisnis itu harus rugi 2 tahun. Tapi saudara, saya perhatikan waktu saya melakukan bisnis saudara, favor Tuhan itu luar biasa saudara. Selalu baru starting 1 tahun pertama udah balik modal. Saudara, menurut saya itu favor saudara. Orang bisnis itu susah saudara, kadang-kadang harus rugi. Saudara jangan pikir kalau saya bisnis tahun itu saya cuan. Saudara bisa balik modal aja. Itu udah perkenanan Tuhan. Amin. Ada orang-orang saudara yang kalau saudara dekat-dekat dia, saudara tuh, aduh malas banget deh. Tapi ada orang-orang saudara yang dia datang saudara rindukan, nantikan. Kenapa? Karena orang-orang itu membawa favornya Tuhan. Saya perhatikan saudara, salesman saya kalau turun ke lapangan order, itu orderannya tuh saudara harus hilang 50%, 40%. Dan saudara mesti mengerti bahwa kalau saya turun ke lapangan, ketemu customer saya nggak pernah cerita saya owner. Kenapa? Karena saya bilang saya owner, nanti minta diskonnya banyak. Bayarnya minta mundur makin jauh, repot saudara. Jadi mereka tahu saya seorang salesman. Dan saudara, setiap kali kalau saya turun, saudara, musimnya lagi sepi, nggak ada orderan. Karena di bisnis kita ada musim-musimnya. Itu omset bisa tetap naik dan mantap. Kenapa seperti itu? Karena menurut saya adalah faith. Saya bisa masukkan proposal, ada orang kompetitor proposalnya lebih bagus dari saudara, perusahaan lebih gede dari saudara. Tapi kalau ada favornya Tuhan di proposal itu, sekalipun perusahaanmu kecil, tapi perusahaanmu yang dipilih. Itu mulai dari apa? Punya iman sekarang. Waktu kau punya iman sekarang, nggak tergoyahkan, kau nggak negatif tinggi. Favornya Tuhan itu datang. Amin. Aku percaya Tuhanku, amin, yang turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Dia memulihkan hatiku. Bahwa terus iman seperti ini, bahwa Tuhan sekalipun situasi nggak bersahabat, aku percaya Kau berkati aku sekarang. Karena favor Tuhan itu pasti datang dari hidup saya. Terus bawa itu. Saudara, saya ini orang yang dari kecil apes terus saudara. Sampai gede itu apes terus. Sampai saya punya iman, imannya iman sial saudara. Kecil ditodong orang, SMA digebukin sama orang. Saudara, apes banget. Bawa mobil bisa bocor berkali-kali bannya. Bawa motor bisa bocor berkali-kali. Sampai teman saya bilang di kantor dulu, lu kayak mesti mandi kembang. Usia banget. Sampai saya pikir Tuhan tuh, mungkin Tuhan yang cuma care karena pelayanan saya, tapi nggak care sama hidup saya. Tapi suatu saat saya bilang, dia Bapak yang baik. Saya percaya dia Bapak yang baik. Waktu saya bilang iman ini dia Bapak yang baik, saya rasa makanya, apakah tiba-tiba kesialan itu pergi? Enggak. Saudara, ada buku yang saudara pernah baca, kenapa hal buruk selalu terjadi sama saya. Itu orang pasti udah saking seringnya ngalamin seperti itu, sial terus. Kita sering nggak jadi orang bilang, saya waktu kecil buka kulkasnya mati di tangan saya. Saya pegang jamnya rusak di tangan saya. Saya pikir, nah saya sial banget. Saya lihat ke kaca, saya nggak suka dengan orang seperti ini. Ini orang sial banget. Ya, waktu itu saya bilang itu kesialan. Makin sungguh-sungguh dan radikal menghadiri saya. Dan waktu saya bilang, saya punya Bapak yang baik. Waktu saya bilang Bapak yang baik, apakah kesialan itu pergi? Enggak, musuh ini masih tetap mencuri iman saya. Dan waktu kesialan itu datang, saya bilang, no, saya punya Bapak yang baik. Datang lagi ujian, no, saya punya Bapak yang baik. Saya terus bayangkan dia Bapak yang baik, Bapak yang mungkin ketika saya belum ngomong, dia sudah tahu apa yang saya butuhkan. Terus saya bayangkan dia Bapak yang baik, dia Bapak yang baik. Perlahan-lahan kesialan mulai pergi dalam hidup saya. Ya saudara, yang ada malah kemurahan demi kemurahan. Amin.
Nah, itu yang pertama saudara. Iman itu sekarang, katakan sekarang. Yang kedua saudara, iman itu adalah sebuah dasar, substance, dasar. Iman adalah sebuah dasar. Katakan iman adalah dasar. Saudara, untuk kita punya iman, saudara, mendapat jawaban doa dari Tuhan. Ya, itu kayaknya tinggalan di sana. Yang setengah. Iya, ini mainan saya. Oke saudara, kalau kita bayangkan, dikatakan bahwa iman itu adalah sebuah dasar. Saudara, kalau untuk mendapat jawaban doa Tuhan, saudara perlu dasar yang pas. Kemarin Kaseno bagi tentang iman itu ada iman yang kecil. Iman itu ada iman kecil. Hai kau yang imannya kecil. Ada orang yang dikatakan imannya besar. Belum pernah di muka bumi ada iman sebesar itu. Dan beberapa mungkin ada iman yang saudara untuk dapat mengakses mujizat itu, imannya mesti pakai doa dan puasa. Jadi artinya ada beberapa kualitas iman. Nah saudara, ketika kita mau mengakses mujizat saudara perlu menyiapkan dasar, wadah yang pas dengan jawaban itu. Dan doa yang dijawab, iman yang dijawab, ada iman yang pas banget wadah. Dan kalau bayangkan ini wadah, dasar, wadah yang kita punya, iman yang kita punya, untuk mendapatkan mujizat yang sebesar ini, saudara perlu menyiapkan wadahnya yang pas. Ini mujizatnya Tuhan, ini imannya kita. Nah waktu Tuhan mau curahkan saudara punya iman, saya perhatikan, bisa nggak terjadi mujizat? Masih ada tersisa. Imannya mesti penuh. Kita katakan kita perlu punya iman yang besar. Iman yang penuh untuk bisa mengisi, untuk mendatangkan mujizat itu. Tapi waktu kita punya iman kita, iman yang pas dengan jawabannya, waktu kau berdoa dan Tuhan tumpahkan berkat-Nya, maka paslah jawabannya. Iman dan jawabannya pas. Jadi masalah terbesar adalah saudara bukan terletak kepada Tuhan gak jawab, wadahnya yang gak siap. Kau perlu pastikan kau punya wadah yang siap. Tapi Tuhan kau gak jawab-jawab. Saya berdoa bertahun-tahun. Itu kalau malaikat bisa disampaikan bilang, bro, wadahnya kurang pas bro. Wadahnya cuma setengah siapnya. You harus punya iman yang full, imannya harus full untuk bisa curah. Mari kita baca di Yakobus. Tetapi kita baca sama-sama. Orang yang meminta 2-3 harus percaya, dia tidak boleh ragu-ragu. Sebab orang yang ragu-ragu adalah seperti ombak di laut yang ditiup angin ke sana dan kemari. Orang yang seperti itu tidak tetap pikirannya. Dia tidak bisa mengambil keputusan apa-apa dalam segala sesuatu yang dibuatnya. Karena itu tidak usah juga ia mengharapkan untuk mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Ini terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Firman Tuhan katakan, orang-orang yang ragu, orang-orang pikirannya nggak tetap. Artinya apa? Orang-orang yang kadang-kadang bisa percaya, kadang-kadang enggak. Orang-orang yang imannya nggak penuh, bulat. Bilang bulat, saking bulatnya. Bilang sebelah, bulat. Bukan setengah bulat, tapi bulat. Orang yang setengah bulat, Alkitab katakan, gak akan pernah dapat jawaban doa. Dan gak usah ngarep apa-apa. Bikin capek tenaga aja doa, tapi kadang ngarep kadang enggak. Jadi mending gak usah doa, buang waktu. Kalau mau percaya bulat, bilang sama sebelahnya, bulat. Nah saudara, kenapa saya gambarkan tuh ada air di tengah daun talas. Saudara kalau taruh air daun talas, airnya itu sangat dikondisikan sama daun. Diombang ambing, saudara giniin, air bisa.
Seringkali hidup kita tuh mudah sekali terombang-ambing. Kita selalu jadi ragu-ragu. Nah saudara, ketika engkau mau mengakses iman saudara, saudara harus pastikan imanmu bulat. Bukan Tuhan gak jawab, imannya kurang bulat, imannya kurang kosong, penuh untuk siap menerima berkat. Mari kita baca di Ibrani 11 ayat 6. Kita baca sama-sama 2-3. Tanpa beriman, tidak seorang pun dapat menyenangkan hati Allah. Jadi untuk menyenangi hati Allah kita harus apa? Beriman. Amen. Berikutnya dikatakan apa? Sebab orang yang datang kepada Allah harus percaya bahwa adalah Allah ada. Katakan Allah ada. Maksudnya Allah ada apa? Maksudnya waktu engkau panggil dia Yesus, dia bukan Yesus yang jauh. Yesus, samping jauh Yesus. Untuk kau bilang Yesus, kau tahu dia. Jadi waktu engkau berdoa, pastikan kita nggak kebiasaan cuman haleluya. Banyak orang gini loh saudara. Saya pernah baca sebuah artikel pendek banget. Dia bilang, apakah engkau mau punya hidup yang penuh otoritas rohani? Ada orang waktu dia bilang haleluya, waktu dia bilang haleluya, kita bisa merasakan ada kuasa Tuhan yang mengalir. Ada orang bilang haleluya, kita feelnya kosong aja. Itu bicara urapan. Nah, kenapa ada orang ketika dia bilang haleluya itu sungguh-sungguh ada kuasa yang mengalir? Karena waktu dia bicara, dia sungguh-sungguh yakin dengan apa yang dia bicarakan. Jadi saudara, waktu kita mau berdoa, kita perlu pastikan bahwa kita sungguh yakin. Kalau kau nggak yakin, pastikan dulu dirimu yakin. Atau kau yakin, baru kau ucapkan, Tuhan aku percaya, mujizatmu ya dalam. Oh Tuhan, aku senang sekali karena sebentar lagi dalam waktunya Tuhan, aku tidak tahu itu akan datang. Oh Tuhan, aku membayangkan, oh aku akan menikmati berkat-berkat ini Tuhan. Amin. Nah saudara, dikatakan bahwa kita perlu percaya bahwa Allah itu ada. Dan berikutnya, dan bahwa Allah memberi balasan kepada orang yang mencari. Ya hari ini pastikan Allah ada di samping. Untuk kau tidur, pastikan kau tahu Tuhan ada di samping. Ketika kau berkendara, pastikan dia ada di samping. Untuk kau kemana, pastikan dia. Dan kau menikmati kebersamaan dengan dia. Amin. Jadi saudara, jangan lagi saudara waktu kita dari gereja di Atapol, apakah selalu punya iman? Yes. Pulang ke rumah, kayaknya hidup flat aja, nggak ada jawaban. Saudara mulai ngeluh. Kalau saudara punya iman, hari ini datang gereja punya iman, kau dapat poin skor 1. Pulang ke rumah, waktu kau nggak punya iman lagi, kau ngeluh, kau dapat minus 1. Jadi 1 kurang 1 sama dengan, ya, bilang nih semua pintar-pintar matematika. Tapi jangan lupa ini ada matematika iman. Jadi kalau engkau datang gereja dapat iman, dapat angka 1. Pulang ke rumah kalau engkau ngeluh dapat minus 1. Jadi 1 kurang 1 sama. Jadi gimana supaya imannya multiplikasi? Pulang dapat dari gereja, dapat iman, yes. Pulang ke rumah, situasi gak bersahabat, bilang yes, dapat 1 tambah 1 sama dengan. Besok lagi punya iman lagi, yes Tuhan, sekalipun kondisi gak sesuai, dapat poin 1 lagi. Terus menerus. Dan saya percaya di sisi pintar-pintar semua itu matematika iman. Amin. Saudara yang terakhir, yang ketiga. Jadi iman yang pertama adalah sekarang. Iman adalah dasar, berwadah yang siap. Dan yang terakhir, iman adalah sebuah bukti. Sebelum kita saudara, apa yang menjadi bukti bahwa iman itu menjadi terjadi? Buktinya adalah waktu saudara, mari kita baca di Roma pasal yang ke-10 ayat 17. Kita baca sama-sama 2-3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Oke, sekali lagi kita ulang. Saya pastikan semua mengucap ya saudara. Saya lihat beberapa belum ngomong, jadi saya akan ulang terus sampai semua ngomong. 2-3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Apa bukti bahwa iman yang gak kelihatan menjadi terlihat?
waktu ada firman Tuhan datang kepadamu, itu adalah jadi sebuah bukti. Ada sebuah janji Tuhan mendatangi engkau, itu jadi sebuah bukti. Waktu engkau percaya, waktu kita percaya, kita pegang, kita aminkan, itu jadi sebuah bukti. Jadi dalam setiap kondisi hidup kita, kita perlu dapat iman firman iman yang bicara dalam kondisi keadaan kita. Contoh, sebuah ilustrasi. Waktu saya lahir baru, saudara, waktu itu saya melayani seseorang yang terikat oleh roh itu. Waktu kita layani dia, waktu itu rame-rame di sel grup, saya antusias banget, kan rame-rame. Pulang ke rumah sebagai jiwa baru yang baru belajar praktek karunia. Tiba-tiba lagi saya doa di kamar saya lihat ada bayangan lewat. Saya mulai takut, saudara. Dan saya tahu, wah ini dia datang. Terus ada kesan lagi. Tadi lu sendiri, rame-rame. Sekarang lu sendirian. Saudara. Itu, waduh saudara. Sebagai orang yang baru lahir baru, saya takut banget, saudara. Dan tiba-tiba saya dapat tergerak baca Efesus pasal 1 ayat 22. Di ayat itu dikatakan, ingat kondisinya saya takut. Efesus 1 ayat 22 berkata bahwa segala kuasa telah diletakkan di bawah kaki Kristus, dan kuasa itu diberikan kepada kita sebagai umatnya. Waktu saya dapat ayat itu, saya langsung dapat iman bahwa Yesus itu hebat, udah kalahkan semua kuasa, dan kuasa mengalahkan kuasa gelap itu dikasih sama saya. Dan waktu dikasih sama saya dapat iman. Tuhan seperti berkata, nak pakai. Waktu saya dapat iman itu, saya bilang, setan keluar. Wah, ada otoritas rohani. Dan itu saya pertama menikmati firman itu jadi sebuah bukti. Amin. Nah, hari kita mau dengar sebuah kesaksian, silakan diputar. Dari salah satu rekan kita, Edo, yang akan bersaksi tentang imannya waktu dengar yang Tuhan katakan dalam hidup dia. Halo semuanya, nama saya Edo. Saya salah satu jemaat Abal Musisi. Hari ini saya mau bersaksi tentang faith in action dalam hal keuangan. Saya berasal dari satu kabupaten kecil di Sumatera Selatan, namanya Blitar. Mungkin saudara juga belum pertama kali dengar yang namanya Blitar. Nah, ceritanya tahun 2010 saya mendapatkan janji Tuhan bahwasanya keluarga saya akan mengalami yang namanya financial freedom. Pada saat itu saya tahu keadaan keuangan keluarga tidak sedang baik-baik saja. Namun saya tetap pegang janji Tuhan. Saya share kepada keluarga dan saya minta kita sama-sama doakan dan puasakan. Dari tahun 2010 ke tahun-tahun berikutnya, keadaan keuangan keluarga tidak semakin baik. Justru sebaliknya malah semakin buruk. Pada saat itu saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa keadaannya kok jadi begini? Bukannya semakin baik tapi kok malah semakin buruk. Singkat cerita, di tahun 2011 saya mengadakan meeting dengan salah satu kakak saya dan kita menarik satu kesimpulan bahwasanya saya harus pulang ke rumah untuk membantu dalam hal manajemen keuangan dan aset keluarga. Saat itu saya bergumul, saudara. Kenapa? Karena saya tidak pernah punya mimpi untuk kembali ke kampung halaman saya. Saya ingin besar di luar kota dan tidak mau ikut campur tangan dalam bisnis keluarga. Tapi saat itu Tuhan menepuk saya dengan teguran yang sangat keras. Tuhan berkata, bagaimana saya bisa melakukan perkara besar terhadap keluarga kamu, sedangkan kamu sendiri tidak mau membantu keluarga kamu. Saat itu saya tertemplak dan saya memutuskan untuk pulang ke rumah dengan tekad yang bulat. Dan itu terjadi di tahun 2012. Juli 2012 saya dipercayakan full untuk memegang manajemen aset dan keuangan keluarga. Saya sangat kaget, saudara. Saya melihat bahwasanya utang keluarga cukup besar. Saya nggak pernah kelola keuangan sampai dengan ratusan juta. Tapi ini saya langsung dipercayakan untuk menghandle hutang dengan besaran-besaran yang hemat. Saya shock dan saya nggak tahu harus berbuat apa. Tapi pada saat itu saya terus mencoba untuk berjuang. Saya percaya janji Tuhan tidak akan pernah ingkar dan saya akan lakukan sebagian saya.
Pada saat itu kami punya satu aset hotel, kami jual hotel itu ya untuk membantu cash flow keuangan keluarga. Tapi masalah belum selesai, utang belum lunas, dan akhirnya kita juga terus pusing bagaimana menghabiskan total utang yang ada. Saat itu kami sudah desperate sekali karena kami harus bayar tagihan bank, karena ada satu utang bank yang cukup besar yang kami harus bayar setiap bulannya. Pada bulan Agustus 2013 kami sudah nggak bisa lagi bayar tagihan bank, sampai kami harus menunggak sebanyak 3 kali. Dan itu bank sudah memberikan peringatan kepada kami bahwasanya kalau kami tidak membayar tagihan minimal 1 bulan, maka rumah kami akan disita. Pada saat itu kami nggak tahu lagi kami harus berbuat apa. Tetapi puji Tuhan, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami bisa bertahan sampai dengan Desember 2013. Masuk ke Januari 2014 itu ibaratnya udah telur di ujung tanduk. Kami nggak tahu lagi harus berbuat apa. Pada saat itu kami berpikir untuk menjual salah satu ruko kami, dan pada saat itu tidak ada yang mau membelinya. Dan kami terus-menerus berdoa kepada Tuhan untuk memberikan jalan keluar. Dan pada saat awal Januari 2014, saya mendapatkan janji Tuhan di dalam Yoel 2 ayat 18 sampai 26. Saya pegang firman Tuhan, dan saya kasih tahu kepada keluarga saya untuk membaca firman itu terus-menerus. Saya lakukan doa puasa, dan pada saat itu di gereja saya ditantang Tuhan untuk memberikan persembahan dari seluruh dompet saya. Padahal kondisinya itu saya baru selesai ngambil uang, tapi Tuhan minta semuanya tanpa negosiasi lagi. Ya udah, saya serahkan semua isi dompet saya, dan akhirnya ya saya percaya bahwasanya Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar yang berkaitan dengan keluarga saya. Singkat cerita, seminggu kemudian saya menerima kabar dari mama saya bahwasanya ruko yang tadinya kami jual di bawah 1,5 M dan tidak laku-laku. Di bulan Januari 2014 ada seorang pembeli yang menawar dengan harga di atas 1,5 M, jauh lebih besar daripada apa yang kami harapkan. Pada saat itu kami sangat bersuka cita, dan luar biasanya kami mampu membayar semua hutang-hutang keluarga, dan masih ada uang sisa untuk dana pensiun orang tua kami, misal setengah M. Ya, itu merupakan suatu mukjizat yang luar biasa. Tuhan menolong kami begitu luar biasanya, dan saya mengencourage untuk saudara semua, kita harus tetap percaya dan pegang janji Tuhan. Kita harus tetap kembali kepada hal yang dasar, yaitu berdoa, membaca firman Tuhan, dan berpuasa. Dan percayalah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan membuat segala sesuatunya sesuai dengan iman kita. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Waktu Edo dengar firman iman dalam hidup dia pegang. Dan waktu dia pegang janji Tuhan, itu jadi sebuah bukti dari apa yang tidak dilihat dan bisa dilihat. Nah saudara, firman Tuhan itu berisi begitu banyak janji, tapi ada janji-janji yang spesifik yang kau harus pegang berkaitan dengan apa yang menjadi pergumulan Tuhan. Kalau itu bicara keuangan, kau harus pegang janji keuangan. Kalau itu bicara tentang pasangan itu, kau harus pegang janji Tuhan tentang pasangan itu. Kalau itu bicara tentang kesehatan, kau harus pegang janji-janji. Oleh bilu-bilu yang kau sembuh, kau harus deklarasikan terus sampai imanmu itu keluar. Dan kita nggak tahu kapan waktunya. Waktunya Tuhan, kedaulatan Tuhan, mujizat itu akan datang. Amin. Kita bicara janji, saudara. Ada gangguan di dalam janji. Saudara, kalau ada seorang anak kecil dijanjikan papanya, misalnya di hari Jumat, papa janjikan sama dia, "Nak, nanti pulang gereja hari Minggu, papa beli kamu es krim yang paling enak, paling kamu suka."
Dari hari Jumat, anak ini waktu dengar yes. Hari Jumat gue cerita sama teman, aku mau dibeliin es krim loh. Ya ketemu lagi, aneh, aku mau dibeliin es krim loh. Hari Sabtu, ya sibuk, waduh, aku mau es krim makin dekat. Oh, hari Sabtu malam gak bisa tidur. Jam tidur, kelihatan es krimnya. Lihat apa-apa, es krim. Dan sampai harinya tiba pulang gereja, ya es krim itu. Pertanyaan saya, kenapa anak ini waktu dijanjikan es krim? Anak itu sudah lihat es krimnya kapan? Hari apa? Jumat. Dan pertanyaan, kenapa anak itu bisa lihat es krimnya hari Jumat? Karena dia percaya. Saudara, firman Tuhan berisi janji. Tapi waktu hubungan kita, percaya kita sama Tuhan bermasalah, kita mulai gak percaya dia sayang sama kita. Jadi waktu kau baca firman, kau harus baca dengan perasaan yang memastikan bahwa kau tahu engkau cinta dia dan dia cinta kau. Tanpa perasaan ini, tanpa kesadaran rohani ini, kau akan jenuh baca firman. Kita akan jenuh, kita akan merasa hampa. Jadi pastikan hari ini apapun kondisimu, apapun yang kita sedang alami hari ini, kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Katakan, Tuhan, aku percaya, aku mengasihi Engkau, dan Engkau mengasihi aku. Aku mengasihi Engkau, Tuhan, dan aku percaya Engkau mengasihi aku. Engkau memberi yang terbaik buat aku, segala-galanya yang terbaik buat aku. Roma 8:28 berkata, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Kata Tuhan turut bekerja mendatangkan segala sesuatu dalam bahasa asli ditulis continuous. Artinya kalau diterjemahkan lagi, Tuhan dan mendatangkan kebaikan terus menerus. Katakan, terus menerus. Sekalipun barumu bocor, Tuhan mendatangkan kebaikan terus menerus. Sekalipun doamu belum dijawab, Tuhan mendatangkan terus menerus. Waktu kau percaya Tuhan mengasihi engkau, waktu kau baca firman, kau berkata, yes, saya percaya Tuhan. Saya percaya seperti anak kecil ini. Oh, saya sudah lihat sekarang Tuhan. Oh, saya bergairah Tuhan, keluarga saya dipulihkan. Waktu kau datang hari ini, engkau lagi. Kau sudah bayangkan kau akan terobosan di sana. Kau sudah membayangkan kau menggendong seorang anak. Kau harus berubah seperti orang yang sudah melihat itu, seperti anak kecil yang es krim. Amin. Itu sebabnya kita perlu melatih mata rohani kita, bukan mata jasmani kita. Mata jasmani kita terlatih lihat masalah, tapi mata rohani kita itu terlatih untuk melihat mujizat. Saudara perlu melatih mata rohani, telinga rohanimu, impresi rohanimu untuk mendatangkan mujizat Tuhan. Caranya gimana? Bangun manusia roh. Bangun manusia roh kita. Pastikan roh manusia rohmu lebih kuat sehingga kau bisa mengalahkan, overcome keadaan-keadaan itu. Jangan mau dikondisikan sama masalah. Ketika masalah datang, bilang no, katakan no. Saya percaya, saya lihat dengan mata rohani saya, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Waktu kau diperlakukan, kau dizolimi, kau dirugikan, berkata no, bilang no. Tuhan mendatangkan kebaikan, katakan bagi saya. Waktu doamu tidak dijawab, katakan no, bilang no. Jangan pernah mau dikondisikan. Waktu kau dikondisikan, musuhmu akan datang. Tapi waktu kau bikin sebuah garis batasan, kau bilang no, kau katakan Tuhan tetap berdaulat. Yang setuju bilang amin. Orang bisa berkata no, itu bukan karena sebuah sugesti. Engkau berkata no karena firman Tuhan memang bilang seperti itu, bahwa Tuhan memberikan rancangan yang baik, bukan rancangan kecelakaan. Tuhan sudah menyiapkan seorang permaisuri, pangeran yang belum menikah buat saya. Amin. Bilang no. Katakan no sama-sama. Kalau kau tidak bisa berkata no dengan
tegas kepada iblis, malu-malu kucing. No. Iblis akan juga senang-senang dekat-dekat. Amin. Kau harus dengan tegas bilang apa? No. Sampai telinga jasmanimu bisa dengar. No. Enggak. Saya percaya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi saya. Waktu mata rohanimu melihat apa yang Tuhan mau kerjakan, waktu engkau dengar Tuhan ngomong tentang apa yang Dia mau kerjakan, pegang itu. Waktu iblis ragukan, bilang no. Saya lihat, saya dengar, dan saya rasakan bahwa Tuhan ingin melakukan sesuatu yang besar dalam hidup saya. Setuju bilang amin. Saudara, suatu saat saudara, saya tutup sebuah kisah. Saya dapat sebuah WhatsApp masuk. Teman saya di Malaysia berkata, Sur, tolong doakan. Tante saya sedang sekarat, sudah sekarat koma, hampir kurang lebih 2 minggu. Dan dia harus hidup dengan mesin pernafasan yang harganya mahal. Saya lupa, mungkin 7 juta sehari atau 10 juta sehari. Itu saudara bisa bayangkan betapa mahalnya hidup kita. Setiap hari 7 juta, 10 juta keluar. Kalau 2 minggu artinya 140 juta. Dan dokter bilang begini, saya tanya, stadium apa? Saya bilang, kanker stadium apa? Si teman saya bilang, stadium akhir. Wah, stadium akhir gitu. Soalnya saya stadium 1, 2, 3, 4. Stadium akhir, stadium mentok katanya. Dokter angkat tangan. Dokter sudah angkat tangan. Dokter bilang mending cabut aja. Dan seluruh keluarga besar yang urunan, saudara, semua juga setuju cabut aja. Karena sudah koma. Bahkan sempat mati terus bangkit dikit terus koma. Nah saudara, dia minta saya follow up. Saya belum pernah ngalamin menghandle seperti ini. Saya ajak teman saya, kita pergi. Waktu datang ke rumah sakit saudara, anaknya bilang gini, saya punya iman mami hidup. Tapi seluruh keluarga besar udah minta supaya dicabut karena biaya tinggi. Dan kemudian saya bilang, oke, kita doakan. Saya datang ke ruang UGD waktu itu lagi koma. Datang ke ruang UGD, mau masuk ruang UGD, kita ketok pintu gitu ya, supaya bisa masuk karena bukan jam besuk. Ya, bilang pendeta katanya. Memang pendeta kan, kita ketok mau masuk gitu ya. Kata suster lagi dimandiin. Nah, saya ajak teman saya ini udah kayak cacing kepanasan karena habis ini ada meeting lagi sama perusahaan besar. Udah, saya lihat hadiah juga saya tertuduh gitu ya, meetingnya udah telat gitu ya. Saya juga jadi stres, gedor-gedor suster makin cemberut lihat saya gitu, kayak nggak ngerti ini orang gitu. Gedor-gedor, akhirnya udah nggak gedor, pasrah. Dan teman saya juga di sekarang, udahlah saya bilang kita turun. Terus kita turun ke bawah. Jadi kita nggak pernah lihat orangnya, kita turun ke bawah. Waktu sampai di bawah, saudara, Tuhan, tiba-tiba saya dapat suara minta foto. Saya mau minta foto. Terus dikasih lihat foto dari handphone. Kita udah foto. Terus saya nantikan tuh Tuhan ngomong. Dan saya dapat hidup. Oh, saudara bisa bayangkan dokter bilang udah hidup, cabut aja. Seluruh keluarga besar. Jadi kalau nggak hidup gawat. Reputasi Abang Lutfi dipertanyakan. Saya sih nggak masalah. Waduh, gitu. Ya, joke saudara. Tapi sampai hidup. Terus saya tanya teman saya, kamu dapatnya apa? Hidup. Oke. Kita lihat fotonya saudara. Belum pernah dalam pengalaman saya lihat foto doa ini. Kita doain, kita perintahkan, kita patahkan setiap puasa sakit penyakit dalam nama Yesus. Terus kita doakan, oke, kita pulang. Udah kita pulang saudara. Besokannya WhatsApp masuk lagi. Teman saya bilang, tante saya bangun. Dia bangun, dokter waktu cek. Waktu dokter cek dia bilang, kanker di tenggorokannya mulai mengering dan bercampur darah hitam. Kalau orang ini bangun. Ya, waktu orang ini bangun saudara, teman saya WhatsApp, saya bilang, dia hidup, puji Tuhan. Tuhan dengar doa kita. Teman saya punya misi sebenarnya, supaya keluarga yang tidak percaya Yesus percaya. Itu misi dia sebenarnya. Ada hidden agenda. Oke, dia hidup. Terus kemudian saya tanya Tuhan lagi. Tuhan, dia hidup. Dan Tuhan bilang sama saya, firman ini gak lama. Dan kemudian saya WhatsApp lagi, saya bilang, Tuhan lagi mau bikin beres-beres sama sisa keluarganya. Lakukan segera, lakukan.
Ada rencana Tuhan belum selesai. Segera beres-beres. 1 minggu kemudian, tante ini pergi. Gak balik-balik lagi. Itulah maksud waktu kita dengar firman iman datang sama kita. Apa yang gak mungkin jadi mungkin. Apa yang gak kelihatan jadi terlihat. Mari kita datang pada Tuhan. Kita minggu depan akan menjadi minggu terakhir di mana sepanjang bulan ini kita akan berbicara tentang faith in action. Kita percaya, kita mengalami di bulan Maret ini menjadi fondasi di dalam hidup kita untuk kita punya iman dan melangkah bersama dengan Tuhan, dan kita akan mengalami janji-janji Tuhan digenapi. Dan Bapak Ibu Saudara, hari ini nanti jam 12.30 kita akan ada training bagaimana kita melepaskan, unleash the power of God. Setiap orang percaya diberi kuasa dan kita akan dilatih. Ini sudah dari bulan Desember, Kak Surdi melatih kita. Bulan Desember, Januari, Februari, dan Maret ini akan menjadi minggu training yang keempat yang terakhir. Kak Surdi akan menyampaikan bagaimana kita melepaskan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita akan saksikan videonya, demonstrasi kuasa Allah. Saudara, setiap kita punya kuasa yang Tuhan mau kita demonstrasi. Curahkanlah sekarang, ku rindu karya-Mu Roh Kudus nyata di dalamku. Jagai hidupku, Roh Kudus urapi hidupku, Engkau kekuatan dalam jiwaku. Ku mau jalan dengan kuasa-Mu. Dicurahkan sekarang, ku rindu kuasa Roh-Mu penuhiku. Curahkanlah sekarang, ku rindu karya-Mu Roh Kudus nyata di dalamku. Pastikan saudara yang sudah mendaftar hadir di dalam nanti training jam 12.30. Dan saudara, buat minggu depan yang mengikuti SPK pemenang, minggu depan SPK kita tidak ada, tetapi kita akan mulai lagi kelas SPK kita tanggal 6 April, saudara. Ya, jadi yang ikut kelas SPK minggu depan kita off dulu. Kita akan mulai lagi tanggal 6 April pukul 8.45. Dan ini terbuka buat siapa aja, bukan hanya sekadar kita berkata, tuh saya udah pernah ikut SPK. Tapi pertanyaannya, apakah hidup kita sudah diubahkan? Apakah hidup kita sudah menjadi dampak buat banyak orang, Bapak Ibu Saudara? Dan juga Bapak Ibu Saudara, saya percaya tetap nantikan Tuhan dan percaya bahwa sepanjang tahun ini saya sangat percaya kita akan mengalami di mana janji-janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita ketika kita percaya kepada Tuhan. Saudara percaya? Berapa banyak yang percaya? Saya undang Bapak Ibu yang percaya bangkit berdiri. Kita mau mengambil waktu Bapak Ibu sebelum kita pulang. Apa yang Bapak Ibu saudara percaya kepada Tuhan? Orang yang percaya dia akan mulai berkata-kata. Saya dan istri sudah menikah ini 6 tahun lebih. Kalau istri saya suka bilang 6 tahun berapa bulan. Kalau saya suka berkata sudah masuk tahun yang ke-7. Dan kami percaya
tahun ini kami mulai menerima dengan iman sekarang bahwa saya sudah menulis di dalam catatan saya sudah menerima tentang anak. Tanggal sekian, saudara, saya sudah menerima. Karena sudah menerima buktinya. Firman Tuhan berkata, apakah yang dikehendaki Allah lewat kesatuan? Yaitu keturunan ilahi. Ketika pikiran keraguan itu datang, no! Firman Tuhan katakan, apakah yang dikehendaki Allah lewat kesatuan? Keturunan ilahi. Saya pegang. Janji Tuhan itu adalah bukti. Bukti. Sudah ada namanya. Kita sudah menulis di dalam buku catatan istri saya. Dan saya percaya Bapak Ibu, apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara, tahun ini kita akan mengalami terobosan-terobosan di dalam keuangan kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah menyiapkan persembahan, boleh angkat persembahan. Firman Tuhan berkata di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 38, berilah dan